Terpujilah Sang Buddha. Salam bijak untuk para bijak lovers. Kali ini saya akan mencoba menguraikan mengenai Catur Arya Sacani bagian kedua, yaitu kesunyataan mulia tentang sebab duka. Kenapa sih kok duka ini bisa muncul? Sebabnya apa? Sebelum membahas tentang sebab duka, ada baiknya kita mengingat kembali arti duka. Duka adalah sesuatu yang tidak mungkin dipertahankan. Selalu berubah. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik tidak mungkin dipertahankan agar tidak berubah. Itu adalah duka. Menurut teori Dhamma, sebab duka itu ada dua. Yang pertama adalah tanha. Yang kedua adalah awija. Tanha diartikan sebagai keinginan rendah, keinginan nafsu. Maksudnya, kalau keinginan-keinginan tersebut dipuaskan, tidak akan membawa seseorang menuju kepada kemajuan batin. Dalam arti lain, walaupun keinginan ini dipuaskan terus-menerus, tidak akan membawa seseorang menjadi lebih bijaksana. Jadi, kalau misalkan para bijak lovers memiliki keinginan untuk membuat diri sendiri menjadi lebih bijaksana, menjadi tambah bijaksana, maka dikatakan itu bukanlah kategori tanha. Keinginan untuk membuat diri sendiri lebih bijaksana bukan tanha. Sekarang kita bahas mengenai awija. Awija diartikan sebagai ketidaktahuan atau kegelapan batin. Di sini saya akan memasukkan materi mengenai paticca samuppada dalam pembahasan kita tentang sebab duka. Karena paticca samuppada ini bisa memberikan gambaran lebih jelas hubungan antara duka, tanha, dan awija. Paticca samuppada ini sendiri adalah sebuah uraian mengenai sebab dan akibat
yang saling bergantungan satu sama lain. Jadi dari Paticca Samuppada ini kita akan bisa mengetahui hubungan secara garis besar dari mulai awija sampai nanti makhluk itu bisa mengalami kelahiran dan kematian. Paticca Samuppada ini terdiri dari 12 faktor. Jadi ada 12 faktor di dalamnya. Yang pertama adalah awija. Faktor pertama. Awija ini adalah awija yang sama dengan yang kita bahas di dalam sebab duka. Awija diartikan sebagai kegelapan batin. Batin yang gelap. Yang namanya gelap ini ibarat kita berada di satu ruangan. Ruangannya ditutup, tidak ada cahaya sama sekali. Gelap gulita. Walaupun kita membuka mata di ruangan yang gelap gulita, kita tidak akan bisa melihat apapun. Kalau ada barang, ada meja, ada kursi, ada lemari, kita tidak tahu posisinya persis ada di mana. Kita akan kehilangan arah. Kiri, kanan, utara, selatan. Kita akan buta arah. Gelap gulita. Yang namanya ketidaktahuan itu lebih kepada belum pernah menerima informasi. Tidak tahu. Belum pernah mengenal informasinya. Contohnya, di depan Anda ada seseorang yang mengepalkan tangannya. Kemudian kepalan tangannya itu didekatkan kepada Anda. Orang itu bertanya, tahu nggak apa yang ada di dalam kepalan tangan saya? Kalau Anda tidak melihat apa yang dia masukkan ke dalam kepalan tangannya, atau dia sendiri tidak memberikan informasinya benda apa yang dia masukkan ke dalam kepalan tangannya, atau tidak ada orang lain yang melihat benda apa yang dia masukkan ke dalam kepalan tangannya dan memberikan informasi tersebut kepada Anda, maka Anda tentunya akan mengatakan tidak tahu. Nah, ketidaktahuan yang dibahas di dalam awija adalah seperti itu. Tidak tahu. Hanya saja satu hal yang perlu diperhatikan, yang tidak pernah menerima informasi ini
adalah batin Anda, bukan pikiran. Menurut saya, batin dan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Hal-hal yang sudah diketahui oleh pikiran belum tentu diketahui oleh batin. Di sini saya akan mencoba memberikan gambaran mengenai perbedaan antara pikiran dan batin dengan memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian antara awija, kegelapan batin, dan moha. Moha itu kebodohan. Kalau awija ini lebih mengacu kepada kegelapan batin, ketidaktahuan. Sedangkan kalau moha lebih kepada kebodohan dari pikiran. Moha diartikan sebagai kondisi pikiran yang tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi moha ini lebih kepada kondisi pikiran. Seharusnya dengan daya analisa, pikiran ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kembali kepada pembahasan Paticca Samuppada, awija ini kondisi ketidaktahuannya berada pada batin. Batin yang tidak mengetahui informasi tertentu. Sekarang, kalau kita bahas informasinya, kegelapan batinnya, informasi apa sih yang harus diketahui oleh batin biar dia bisa melenyapkan duka? Dalam 10 samyojana atau belenggu batin, jadi samyojana ini adalah 10 belenggu batin yang harus dipatahkan, dihancurkan oleh seorang putujana untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Saya tidak akan membahas yang arahatnya, saya akan membahas yang sotapananya. Ada 3 belenggu yang perlu dipatahkan oleh seorang sotapana. 3 belenggu ini satu kesatuan. Kalau satu patah, yang lain otomatis patah, hancur. Saya akan fokus kepada belenggu pertama, karena menurut saya setelah belenggu pertama ini dihancurkan, belenggu kedua dan belenggu ketiga otomatis hancur. Belenggu pertama adalah Sakaya Ditti. Sakaya Ditti pengertiannya adalah sebuah pandangan salah tentang adanya aku atau ego
atau roh atau jiwa yang kekal di dalam diri kita ini. Jadi si batin kita ini menganggap bahwa nama dan rupa kita ini, batin dan jasmani, itu adalah sesosok ego, sesosok aku yang hidup. Makanya untuk memberikan cahaya pada kegelapan batin ini perlu diberikan informasi bahwa pandangan seperti itu adalah pandangan yang salah. Tidak ada aku, tidak ada ego, tidak ada roh, tidak ada jiwa yang kekal di dalam pancakanda nama rupa ini. Sekarang kita masuk kepada Paticca Samuppada yang kedua. Yang kedua adalah Sankara. Sankara ini adalah bentuk-bentuk keinginan, di mana nantinya keinginan ini akan disalurkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang nantinya akan berbuah menjadi karma. Karma-karma baik, karma-karma buruk di masa lalu, di masa saat ini yang sedang kita lakukan adalah hasil dari Sankara. Oleh karena adanya awija atau kegelapan batin, maka muncullah Sankara, bentuk-bentuk keinginan. Sekarang faktor ketiga. Ketiga adalah winyana atau kesadaran. Kesadaran ini diartikan seperti sebuah kondisi yang sadar. Jadi kalau kita sadar, indera-indera kita itu bisa mengenali keadaan di sekitar kita. Tapi kondisi yang tidak sadar itu diibaratkan seperti pada saat kita pingsan. Kita pingsan, kita dibius, kita tidur dengan lelap. Itu dikatakan tidak sadar. Jadi kita tidak bisa mengenali kondisi di sekitar kita, indera-inderanya. Indera kita tidak mengenali ada apa aja di sekeliling kita. Dalam Paticca Samuppada, oleh karena adanya sankara atau keinginan-keinginan, maka muncullah winyana atau kesadaran. Faktor keempat, nama rupa. Nama adalah batin, rupa adalah jasmani. Jadi nama rupa ini adalah batin dan jasmani kita, manusia. Oleh karena adanya winyana atau kesadaran, maka muncullah nama rupa. Faktor kelima, salayatana atau 6 indera.
Di dalam Dhamma, indera kita itu ada 6. Indera penglihatan, mata. Indera pendengaran, telinga. Indera penciuman, hidung. Indera pengecap, lidah. Indera peraba, kulit. Dan yang terakhir, pikiran. Oleh karena adanya nama rupa, batin dan jasmani manusia ini, maka muncullah 6 landasan indera atau salayatana. Faktor ke-6, phasa atau kontak. Kontak yang dimaksud di sini adalah adanya interaksi antara 6 indera kita dengan objek. Contohnya, kalau misalkan pagi-pagi kita bangun tidur, awalnya mata kita tertutup, lalu kita membuka mata. Nah, pada saat kita membuka mata, bisa dikatakan indera penglihatan kita melakukan kontak dengan objek yang kita lihat. Oleh karena adanya salayatana atau 6 landasan indera, maka terjadilah phasa atau kontak. Yang ke-7, wedana atau perasaan. Wedana ini adalah salah satu unsur dari nama, dari unsur batin. Jadi perasaan ini sering kok kita rasain dalam hidup ini. Perasaan ini sendiri terbagi menjadi 3. Perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan netral. Jadi dari adanya phasa atau kontak, timbullah wedana atau perasaan. Yang ke-8, tanha atau keinginan rendah, keinginan nafsu, sebab dari dukkha. Keinginan yang apabila dipuaskan tidak akan membawa kita kepada kemajuan batin. Biasanya keinginan ini lebih ditujukan untuk membuat perasaan jadi senang. Atau bisa juga keinginan-keinginan ini muncul untuk menghindari membuat perasaan menjadi tidak senang. Oleh karena adanya wedana atau perasaan, maka muncullah tanha, keinginan rendah. 9, upadana atau kemelekatan atau terikat. Maksudnya di sini lebih ke arah melekat, terikat kepada objek dari tanha. Terikat kepada pandangan salah. Sekarang saya akan kasih contoh. Ini sebagian proses dari faktor nomor
5 salayatana atau 6 indera, sampai faktor nomor 9 upadana atau kemelekatan. Jadi saya mengambil sebuah kasus tentang kebiasaan kecil sehari-hari yang berhubungan dengan makanan atau berhubungan dengan minuman. Ini misalkan kalau kita senang minum minuman tertentu, entah itu jus buah atau es kopi, es teh manis, kopi panas, teh panas. Nah, biasanya saat kita minum minuman favorit kita, yang terjadi adalah indera pengecap kita bersentuhan dengan objek. Jadi 6 landasan indera melakukan kontak atau pasar dengan objek, yaitu minuman favorit kita. Dengan adanya kontak, maka muncullah perasaan. Faktor ketujuh, dari kontak muncul wedana, perasaan. Tentunya perasaan ini adalah perasaan yang senang. Senang, enaknya minumannya. Lalu dari perasaan yang senang inilah muncul tanha. Jadi di kemudian hari, kalau misalkan kita mengalami perasaan-perasaan yang netral atau tidak menyenangkan, entah kita lagi mengalami hari yang buruk, banyak karma buruk berbuah di hari itu, atau muncul perasaan unek-unek yang tidak menyenangkan karena ada suatu kejadian. Nah, tentunya kita akan berpikir untuk mencari makanan atau minuman favorit kita. Nah, ini salah satu contoh ya, tanha. Tujuannya apa? Untuk membuat perasaan kita menjadi senang. Jadi dari wedana muncul tanha. Dari tanha muncul upadana, kemelekatan, keterikatan. Jadi kita akan mengulang prosesnya, proses yang sama untuk menyenangkan perasaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, karena adanya tanha atau keinginan rendah, maka muncullah upadana atau kemelekatan. Faktor nomor 10, bawa, proses menjadi. Jadi proses ini adalah sebuah proses yang menghubungkan karma. Jadi proses inilah yang akan menghubungkan karma masa lampau dan karma masa sekarang, serta sampai nanti menjadi karma yang akan berbuah di masa yang akan datang. Bahwa ini adalah proses yang memastikan berbuahnya karma itu tidak akan terputus, tetap ada. Oleh karena adanya upadana atau kemelekatan, maka muncullah bawa atau proses menjadi. Faktor nomor 11, jati
atau kelahiran. Nah, kelahiran ini adalah kelahiran kita yang sekarang menjadi manusia di berbagai alam kehidupan. Itulah jati kelahiran. Oleh karena adanya bhava atau proses menjadi, maka muncullah jati atau kelahiran. Faktor ke-12 yang terakhir dari Paticcasamuppada adalah jara marana, yang berarti tua dan mati, usia tua dan kematian. Saya mengartikan arti kata tua dan mati dalam jara marana sebagai kondisi di mana karma yang menentukan masa hidup kita sudah habis. Sehingga makhluk atau kita itu mengalami yang namanya tua dan mati. Ibarat nyala api lilin, itu sumbunya sudah habis, bahan bakarnya sudah habis, maka apinya akan mati. Oleh karena adanya jati atau kelahiran, maka muncullah jara marana, usia tua dan kematian. Inilah penjelasan saya mengenai kesunyataan mulia tentang sebab duka. Sebab duka adalah awija atau kegelapan batin dan tanha atau keinginan rendah. Dari 12 faktor Paticcasamuppada, kita bisa mengetahui hubungan antara awija, tanha, sampai kita bisa terlahir lalu mati. Bijak Lovers, sekian penjelasan dari saya mengenai sebab duka. Di sini juga sebagai informasi tambahan yang menurut saya masih berhubungan, sempat saya bahas juga mengenai Paticcasamuppada. Sekian, salam bijak.